Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'da. Selamat malam teman-teman sekalian. Semoga pertemuan pada malam hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan cara kita tundukkan kepala sejenak. Oke, kita mulai berdoa. Mulai. Baiklah, berdoa selesai. Oke, sebelumnya seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Yang pertama adalah Aldi Irham. Oke, hadir. Diri Jawana, oke, hadir. Mbak Puspitasari hadir juga. Aspa Alfian Hisan, oke, hadir. Fatur Rizky, oke, Mas siap hadir. Nah, udah lengkap, oke, semua hadir. Baiklah, rutinitas seperti biasa sebelum pembelajaran kita membaca surat pendek terlebih dahulu, cukup satu surat saja. Kita membaca surat An-Nas. Sebelum membacanya kita baca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya apakah ada yang sudah belajar tadi malam tentang materi hari ini? Kalau ada, coba silahkan angkat tangan, nanti akan saya beri tambahan nilai. Baik, siapa yang sudah belajar pada malam hari tentang materi hari ini bisa angkat tangan. Oke, masnya, gimana mas, apa materi pada hari ini? Coba dijelaskan sedikit mengenai apa. Oh ya, sip. Betul mas, betul. Pembelajaran pada malam hari ini ialah tentang menghormati tetangga dalam konsep Al-Quran dan hadis. Oke, kita lanjut. Materi kita masuk materi pada hari ini. Seperti yang dikatakan oleh masnya tadi, materi hari ini ialah terkait menghormati tetangga. Nah, di sini apa itu pengertian dari menghormati dan pengertian dari tetangga? Nah, saya jelaskan sedikit. Pengertian menghormati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah takzim atau sopan. Jadi kita berlaku sopan terhadap tetangga kita. Keduanya kita itu menjunjung tinggi pendapat dan keyakinan orang lain. 3, mengakui dan menaati aturan perjanjian dan persetujuan yang telah kita buat. Lanjut, pengertian lain terkait dengan hormat ialah menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. Rasa hormat merupakan kebajikan yang mendasari sebuah tata krama. Hormat itu artinya menunjukkan rasa hormat atau sopan, santun, rasa yang lebih hormatlah terhadap orang yang lebih tua atau tetangga kita atau bagaimana itu. Baiklah, untuk pengertian tetangga ada yang mengerti apa itu tetangga. Nah, mosok nek sanding omahe dhewe wi tangga mosok gak ngerti. Ayo, apa pengertian dari tetangga? Nah, gimana mas? Oh iya, sip, mantap. Tetangga adalah orang yang bertempat tinggal di sekitar rumah kita, itu namanya tetangga. Yang berdekatan dengan rumah kita disebut dengan tetangga. Nah, dalam materi kali ini ada beberapa hadis. Ada 2 dalil ya, ada dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis. Yang pertama, untuk dalil Al-Qurannya, di situ diterangkan di Quran surah An-Nisa ayat 36. Baiklah,
kita baca bersama-sama. Sebelum membaca suratnya kita baca bismillah terlebih dahulu. Oke, saya hitung sampai 3. Kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari dalil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya kewajiban terhadap Allah dan sesama, kita harus menyembah Allah dan tidak boleh mempersekutukannya. Kita harus berbuat baik kepada sesama. Tak lupa juga kita membahas tentang tetangga, kita juga harus berbuat baik dengan tetangga. Dan juga orang miskin, yatim piatu, dan lain-lain. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang sombong dan suka membanggakan diri mereka sendiri. Selanjutnya ialah hadis tentang berbuat baik atau menghormati tetangga. Baik, saya baca terlebih dahulu, nanti kalian lanjut baca setelah saya. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, dapat kita petik dari hadis tersebut. Nah, cukup gamblang ya mengenai tetangga. Kita hendaknya harus memuliakan juga. Nah, di sini ada contoh-contoh perilaku untuk menghormati tetangga, yaitu dengan cara saling membantu jika ada tetangga yang kesusahan, menerima musibah atau yang lain, mungkin tetangganya sakit kita jenguk. Terus juga kita mengayomi tanpa membeda-bedakan tetangga. Oh, tetangga itu golongannya di bawah kita, nggak boleh seperti itu. Kita harus ayom sama masyarakat, sama tetangga. Contoh lagi ialah jika kita terpaut musyawarah dengan tetangga sendiri, hendaknya kita dalam bermusyawarah menggunakan kata yang santun, lalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan agar terciptanya kerukunan. Oke? Lanjut contoh yang lain ya, tidak mengganggu ketenangan tetangganya. Contoh seperti ini. Mungkin tetangganya mempunyai anak yang sekolah online. Itu kan butuh ruangan yang mungkin dia sunyi agar dia bisa konsen. Nah, kita tuh tidak boleh sebagai tetangganya, pas sebagai tetangga tidak boleh mungkin memutar musik dengan keras, menggunakan sound speaker yang besar, itu tidak boleh. Itu namanya sudah mengganggu tetangga kita. Atau mungkin dengan bau-bau yang tidak nyaman, misal membuang sampah di pinggir rumah tetangga atau bagaimana, itu tidak boleh. Itu hal yang tidak baik, itu harus dihindari.
Baik, kan sudah saya terangkan saat yang lalu tentang materi pada hari ini terkait menghormati tetangga, pengertian dari tetangga maupun cara menghormati, contoh-contoh menghormati juga sudah. Selanjutnya kita mengulas kembali, saya tunjuk. Nah, baiklah, kepada itu masnya, Mas Fatur. Oke, siap. Mas Fatur, apa pengertian dari tetangga, Mas? Monggo, apa pengertiannya? Oke, Mas, siap. Betul sekali. Mantap, mantap. Oke, Mas Fatur sudah pintar. Nah, selanjutnya sebagai sangu untuk pulang, saya berikan tugas atau PR di halaman 5 dan 6 uji kompetensi ya, ROM 1 dan ROM 2 untuk dikerjakan. Ditumpuk atau dikumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Dari penjelasan saya di atas terkait penjelasan saya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada yang belum paham atau memberikan sedikit tambahan, itu saya persilahkan. Baik, ada apa tidak? Oh, tidak ada. Oke, sudah paham kalian semua ya? Oke, siap. Sip, pinter. Oke, pembelajaran pada malam hari ini saya kira sudah selesai. Teman-teman juga sudah paham mengenai materi pada malam hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang adab-adab yang kita perlukan atau adab kita terhadap masyarakat. Sebelum kita tutup, kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dalam perjalanan kalian diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.